Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Hamdan wa syukran bi hudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqasudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus murabbi arwahina guru musik kita Syekh Muhammad Abdul Ghawsef Lomaslul Qaddasallahu sirra yang bersemayam di Pesantren Sirna Rasa, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, tentunya dengan wasilah barokah manakib online sedunia ini. Kita doakan sama-sama semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah perantara semoga segala hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, pemberi contoh istiqomah, ada Umi Susi milik kita, Umi Sahid, Ibu Hajjah Wahyuni yang di Inggris, Ibu Kartini yang di Texas Amerika, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang sama-sama belajar istiqomah di manakib online sedunia ini yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini, saat ini, detik ini kita semuanya termasuk murid-murid Abah yang terpilih masuk ke satu zona aman, terpilih masuk ke wilayah suci, terpilih di tempat yang sangat suci dan mulia, yaitu manakib. Tentunya tidak ada ucapan yang paling tepat kepada Allah dengan zikir khafi dan ucapan atas nikmatnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, mohon maaf, ini saya sebatas badal mewakili tugasnya Kiai Johnson karena beliau ada halangan, saya terpaksa menggantikan. Tentunya di sini bukan karena kita menceramai panjenengan semua, tapi sebagai penyempurna
penyempurna acara manakib, amalia, kesukaan dari guru mursyid kita. Tentunya kita khidmat ilmiah ini bukan karena faktor karena kecerdasan atau yang super penyampaiannya, tidak. Kita semua ini sama Abah sama, yang titelnya kiai besar, bukan besar tubuhnya. Maksudnya kiai besar itu kiai yang terkenal dengan kapasitas membawai santri ribuan, atau kiai kampungan, di mana kiai kampungan itu kiai yang suka doa tahlilan, ataupun orang yang cendekiawan karena intelektualnya yang begitu hebat, cara penyampaiannya dengan retorika yang bagus, atau bisa juga orang itu pengusaha, ataupun orang yang sifatnya dosen, statusnya guru atau guru ngaji di TPQ, atau orang biasa, bahkan orang yang sangat fakir miskin. Semuanya sama Abah, termasuk murid-muridnya yang dicintai. Semuanya dicintai Abah. Kenapa dicintai? Karena guru mursyid itu kasih alat cuman 2 yang harus digarisbawahi. Andaikan ada yang lainnya, itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau yang amaliyah 2, yaitu dzikir jahar, dzikir khafi, ini bagian termasuk fardu ain dari dalam kita bertorikoh, berguru. Kenapa kita dikatakan itu termasuk fardu ain dalam bertorikoh? Karena ini wajib bagi murid-murid Abah, bagi murid-murid ikhwan wal akhwat, di mana kalau mereka ingin mengenal Allah harus melewat itu. Tidak boleh kita cuman asal-asalan zikir, tidak bisa. Harus zikir yang ditancapkan sama guru mursyid itu, mau tidak mau, ayo belajar, kita amalkan. Harus kita paksakan. Zikir jahar, kita amalkan. 165 sedikitnya kali 5 waktu. Kita amalkan. Selama itu kita amalkan dengan mahabbah, cinta sama guru, tujuannya kemana? Bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Allah? Pasti ada dzauq. Apa itu dzauq? Dzauq itu rasa. Jadi orang berzikir itu kalau benar-benar diamalkan dengan serius, pasti ada rasa nikmatnya. Sehingga kalau sudah ada rasa nikmatnya zikir yang tadi dipatok sama guru mursyid 165 minimal, lebih banyak lebih baik, itu justru dengan sendirinya menambah. Bisa 200, bisa 250, bisa 300, 400, 500, sekali waktu, sekali misalnya duhur bisa 500, asar bisa 500, bisa 300 maghribnya, terus selama itu. Kenapa? Karena orang ini sudah merasakan nikmatnya zikir. Jadi konteks kita ini bersyukur, karena banyak tidak sedikit orang itu masuk ke dalam majelis taklim itu, semuanya pada dasarnya bagaimana dia itu bisa dekat dengan Allah sebetulnya. Orang-orang ikut majelis taklim itu pada dasarnya ingin dikatakan seorang hamba yang ahli ibadah. Makanya dia masuk majelis taklim ini, si A, si B, si C. Pada hakikatnya mereka ingin bagaimana dekat dengan Allah. Sehingga ketemu sama kiai atau ustadz yang notabene masih belum bertoriko, maka mereka kasih amaliyah. Nah, amaliyahnya macam-macam.
Ada disuruh baca Yasin setiap hari. Ada disuruh baca Waqiah setiap sholat, Ar-Rahman, Tabarok. Ini disuruh membaca. Apa salah? Tidak. Baik juga. Tapi yang jadi masalah, apakah dengan membaca Quran itu bisa mendekatkan diri kepada Allah? Ketika orang membaca Quran bisa mendekatkan kepada Allah, boleh. Tapi ingat, apa semua bisa? Tidak. Hanya metode yang diajarkan, yang dididikkan oleh guru mursyid yang paling gampang. Yang levelnya kiai, yang levelnya profesor, doktor, yang levelnya rektor, yang levelnya pengusaha, yang levelnya orang biasa, rakyat jelata, semua datang ke guru mursyid cuma dikasih alat satu, zikir. Zikirnya tidak sulit. Andaikan baca Quran itu zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, boleh. Tapi ingat, baca Quran itu ada aturan yang harus kita pakai. Baca Quran itu tidak sama seperti baca koran. Bukan asal bisa. Ada tata caranya, ada adabnya. Bagaimana bacaannya, berapa panjangnya, ada wazannya, timbangannya ada. Matobi'i yang awal dengan yang akhir sama enggak timbangannya? Kalau diukur dengan 2 huruf atau 3 huruf, tengahnya apakah sama? Ini harus ditimbang. Yang kedua, makhrajul hurufnya. Ini ada ilmu-ilmunya, ada ilmu tajwidnya, macam-macam. Kalau ini bacaannya salah, itu bisa merubah makna, jadinya dosa. Andaikan ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Quran, monggo, gak apa-apa. Tapi kan tidak semua bisa. Tapi guru mursyid, subhanallah, kita dikasih alat paling gampang. Tapi banyak orang meremehkan, padahal paling gampang, paling afdal. Semua pada tahu. Ada orang tuh sering mendengarkan pujian. Afdhalul laili Lailatul Jum'ah, afdhalun nabi Nabi Muhammad, afdhalut du'a alhamdulillah, afdhalul zikri la ilaha illallah. Sudah dimanapun orang pada tahu. Saya ambil setingkat aja, afdhalnya zikir itu la ilaha illallah. Semua tahu afdhalnya zikir. Tapi anehnya, nah ini aneh, ketika diajak zikir la ilaha illallah, bukan lari mendekat, justru pada lari menjauh. Bayangkan. Ada pertanyaan sekarang, lu kok bisa ya afdhalnya zikir itu la ilaha illallah, tapi ketika diajari zikir la ilaha illallah, ditalkinkan, cara bahasa Arabnya kan ditalkinkan, itu pada lari, bukan lari mendekat, menjauh. Sampai ada yang berani mengatakan, ini ajaran apa ini? Aliran sesat katanya. Bayangkan, orang diajak bagaimana mencintai kalimat la ilaha illallah, dia mengatakan aliran sesat. Kenapa bisa seperti itu? Karena iblis itu sudah janji sama Allah. Gimana janji iblis? Iblis yang menggoda Nabi Adam alaihissalam, yang hari ini Nabi Adamnya sudah meninggal, sudah ribuan tahun. Tapi iblis yang menggoda Nabi Adam yang hari ini masih ada. Masih sujud kepada Allah. Sampai dia itu iblis mengatakan, ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, izinkanlah kami ya Allah, berikan umur yang panjang, beranak pinak, jangan sampai berikan umur sampai yaumil qiyamah. Allah bertanya sama iblis, untuk apa iblis? Kami ingin menggelincirkan anak cucu Adam. Kata iblis ini, izinkanlah kami ya Allah, demi zat keagungan, kata iblis. Bayangkan, iblis menggoda
anak cucu Adam kita saja itu masih tawadu sama Allah. Demi zat keagungan-Mu ya Allah, izinkanlah kami berikan umur yang panjang, beranak pinak, umur saya sampai yaumul kiamah. Untuk apa iblis, kata Allah? Untuk menggelincirkan anak cucu Adam yang selama ruhnya di dalam badannya. Aku gelincirkan keimanannya. Jadi iblis ini janji, maka Qur'annya mengatakan inna syaitona aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang paling nyata. Banyak orang bisa baca Quran, tapi iblis hanya cuma satu. Baca Quran nggak apa-apa, yang penting hatimu jangan ingat Allah. Sholat yang banyak nggak apa-apa, yang penting hatimu jangan ingat Allah. Baca sholawat yang banyak, yang penting hatimu jangan ingat Allah. Iblis cuma satu yang digoda kepada kita, apa? Jangan sampai kita ketika beribadah apapun, jangan sampai hati kita ingat Allah, dighaflakan, dilupakan kepada Allah. Jadi iblis cuma satu yang digoda, apa? Iman kita. Makanya ketika orang membaca Quran betah, tapi ketika diajak zikir la ilaha illallah itu pada lari. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu kalimat iman. Maka jangan disalahkan kalau ada orang ketika mendengarkan la ilaha illallah itu lari. Kenapa? Karena hatinya itu masih bersama iblis. Siapa yang bisa bersama iblis? Ya sama siapa saja bisa. Orang yang statusnya kiai bisa bersama iblis hatinya. Yang statusnya hafal Quran bisa hatinya bersama iblis. Bayangkan kalimat yang paling afdal la ilaha illallah, tapi diajak mengamalkan yang paling gampang pada tidak mau. Kenapa dikatakan afdal? Karena kalimat la ilaha illallah itu menyucikan jiwa kita dan memperbarui iman kita. Kenapa? Karena iman kita itu bisa berubah setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Bisa juga kita itu mengalami dalam kehidupan kita itu syirik. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Bisa juga ada lintasan-lintasan selain Allah di hati kita tuh banyak. Makanya guru mursyid mencarikan alat yang paling gampang supaya apa? Membackup keimanan kita. Ambil ini dulu, basicnya dulu. Guru mursyid itu mengambilkan basic iman. Kalau imannya rusak, maka pahalanya sholat akan rusak. Pahalanya puasa akan rusak. Pahalanya baca Quran akan rusak. Pahalanya haji akan rusak. Pahalanya sedekah akan rusak. Kenapa? Karena imannya rusak. Berlobang hatinya. Dan ini guru mursyid memberikan tempat bagaimana orang ibadahnya jangan sampai ibadah pahalanya rusak. Maka di backup, dibatasi, dipagri dengan kekuatan iman. Jaddidu imanakum bikasratin qauli la ilaha illallah. Untuk memperbaiki iman itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah ini. Bukan kata saya. Kata Rasul dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kalimatnya memperbanyak. Bukan 33. Tapi orang lebih percaya 33 saja dibandingkan kalimat banyak. Perbanyaklah, kalimatnya perbanyaklah. Tapi ketika orang dikira di atasnya 33, katakan di atasnya 100, orang pada heran. Ini zikir apa? Melampaui batas. Dia lupa kalimatnya. Perbarui imanmu dengan memperbanyak. Dikasrotin. Bukan di jumlahnya 100, mi'ah bukan. Dikasrotin dengan banyak. Nah kalimat banyak bisa 150, 165, bisa 200. Untuk apa? Menguatkan iman. Kalau sudah keimanan itu tercapai, merasa punya keimanan kepada Allah, akan timbulnya rasa mahabbah kepada Allah, maka orang diajak apapun mau, diajak sholawat mau, diajak sholat rojat juga mau, diajak baca kirim doa kepada siapapun mau, baik yang hidup maupun mati mau, diajak sedekah lebih senang lagi,
diajak kebaikan, semua itu selalu mau. Kenapa? Karena keimanan itulah yang mendorong jiwanya untuk selalu berbuat kebaikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita termasuk mulut Abah yang selalu diberikan keistiqomahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.